Master 2024 part base Samsung Galaxy Sao Paulo Brazil. Ini dia bermuda, here we go. Pesawat mengudara dari arah Kraton menuju ke arah Bullseye. Dan ini sangat tidak menyenangkan tentunya untuk beberapa tim yang mempunyai drop zone map bawah, Bung Skyla. Wah, ini cukup menyebalkan bisa gue bilang. Dan yang menjadi sangat menyebalkannya adalah sebenarnya kalau kita ngomongin cukup banyak player Indonesia atau tim Indonesia yang bermain dengan tingkat kemiringan pesawat kayak gini, ini bakal menguntungkan mereka. Benar. Tapi karena tim Indonesia cuma 2, artinya yang bersih-bersih juga nggak bakal terlalu banyak. Dan Buriram United once again, mereka masih pengen untuk turun di bagian pick. Mereka ingin membalaskan dendam mereka atas kekalahan mereka kemarin dengan tim solid di drop zone mereka sendiri. Waduh, bakal ada rematch kah teman-teman? Bakalkah ada yang berdiri-diri lagi karena udah ada tappingan menuju ke arah sana, Bung Skyla? Wow, udah ada Thrill of the Battle 2 sekaligus. Coba dilamparkan ke arah depan tapi masih belum menghasilkan apapun. Kali ini Nick 27 coba untuk mengejar dan mereka menggunakan senjata jarak jauh pun tidak berpikir 2 kali untuk mengejar Buriram United. Gak ngasih Buriram United untuk benar-benar melakukan looting. Ini bakal menjadi masalah sebenarnya untuk mereka. Seperti yang gue bilang, mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Tapi kali ini seorang Juna sudah berhasil mendapatkan Trap 7 di sana. Nando berhasil menghidupkan kembali General. Tapi Juna once again, 2 player dari tim Solid ditumbangkan menggunakan double barrel shotgunnya kali ini. Dan Nick 27 dan juga seorang Tatu bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Walaupun Get High berhasil ditangkap di sana, Juna juga menyusul menyisakan Nick 27 aja. Mereka kedatangan tamu yang cukup baru kali ini. Wah, ada Fluxo juga datang, terus ada Nexus Miner juga, pecahan perang dari Nexus Miner sama Fluxo tadi, dan juga bahkan Logi sempat berjumpa. Tapi tim Solid benar-benar terlalu panas di awal, membuat mereka nggak aware kalau permainan Brazil juga lumayan tarik ulur sebenarnya. Dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Brazil di momen-momen awal, karena mereka masih bisa reset sebenarnya. Masih nyisa 1 orang. Dan di sisi lain tadi kita lihat gimana Peter dari si Triple G berhasil dapetin teman-teman dari Alpha 34, yang mana mereka juga udah mulai tercecer. Logi berhasil mengusir beberapa player, tapi itu nggak membuat si Triple G gentar di area hanggar. Kawan Seven harus kandas di tangan Kogar, Bung Skyla. Wah, 3 poin eliminasi untuk si Triple G. Bukan kabar yang cukup baik. Juna berhasil dapetin Bob 7, tapi Drex berhasil langsung dihidupkan kembali. Ini artinya teman-teman dari Buriram United udah mulai dapetin grip mereka di game bermuda mereka. Dan mereka tahu betul apa yang diinginkan oleh lawannya, yaitu tim Solid. Tim Solid ternyata memang mereka cukup pintar dalam menghadapi situasi melawan Buriram United. Mereka nggak pengen Buriram United itu sampai memiliki senjata jarak dekat dan jauh. That is why dari awal dia bener-bener langsung ngejar siapapun yang terlihat. Karena mereka tahu kalau chance-nya dibuat 50-50, besar kemungkinan Buriram United justru bakal lebih menang di sana. Benar. Ngomongin 50-50 itu juga 50 buat Buriram. Makanya Buriram juga cenderung lebih pede, ditambah ini ngomongin long run hari ini. Walaupun memang ini juga sprint, kita tahu juga ngomongin individu mekanik teman-teman dari Buriram itu cukup kuat. Ditambah mereka enak banget tadi, cenderung lebih saling berdekatan ketimbang positioning dari teman-teman si tim Solid itu sendiri, yang kayak dia agak misah-misah. Ada yang mau coba niat nge-cover jauh supaya ngebait teman-teman dari Buriramnya keluar, tapi ternyata Buriramnya stick. 2 orangnya masih di dalam. Caroline mention tadi ya. Ya, dan yang paling penting adalah kondisi menjadi terbalik ketika Buriram United itu udah dapetin senjata jarak jauh dan dekatnya. Tapi kita tahan sejenak, Shadab kali ini di take down sama General, tapi Limit melakukan tugasnya dengan cukup baik, menumbangkan 1 player yaitu General di sana. Coba untuk lakukan ending kali ini. Ada 1 upaya tembakan dari jarak jauh juga oleh seorang Rawan dari kejauhan, tapi masih belum memberikan satu hal yang cukup positif. Justru mereka gagal menghidupkan temannya kembali. JV berhasil comeback 4 orang ya. Wah, Nexus Miner, apa yang terjadi? GV malah mendapatkan grip mereka, mendapatkan tempo mereka kembali untuk coba membalikan keadaan. Kondisinya sekarang tidak terlalu menyenangkan karena udah ada Portal Code, tapi lebih bisa lihat gimana Rawan 7 masih bisa perform mendapatkan 1 orang yang sempat menggunakan Portal Code dari GV Sports. Ini membuat kondisi dari GV Sports sebenarnya tadi nyaris saja mengerikan, tapi Nexus Miner belum kehabisan batalion mereka. Jadi mereka masih punya member-member yang bisa diandalkan. Di sisi lain, kita lihat Indostars yang main dengan tempo permainan mereka yang sudah bisa dikatakan lumayan enak nih. Ditambah nggak ada banyak penumpukan di sekitar mereka.
Ya, mereka bisa dengan mudah gerak juga ke arah Brazil, Clock Tower. Karena memang dari Clock Tower rute mereka yang mereka ambil itu bakal jarang banget ketemu sama orang seperti yang lu mention. Ditambah pergerakan mereka bakal nyusurin sebelah kiri sampai nantinya finish di bagian dari rumah pantai yang berada di selatan sebelum Rimnam Village nantinya. Ya, itu Dan rumah mereka hijau bakal ya. checkpoint di sana tuh. Iya, rumah hijau yang perbatasan Rimnam Village sama Hanggar itu ya. Ya. Itu juga jadi tempat yang sering dijadikan spot untuk nungguin orang, tapi mereka harus sadar betul kayak sekarang masih meta Portal Go di mana orang bisa suddenly tiba-tiba ada di genteng rumah hijau tersebut, dan itu juga terjadi kemarin sama Buriram ketika RRQ melakukan hal tersebut ya ke arah Dudes ya. Itu, dan harusnya mereka juga punya opsi lain, main di pinggiran dari rumah pantai yang berada di dekat Clock Tower juga. Ya, Itu sebelum ke Rimnam Village itu bakal menjadi satu pilihan yang menurut gue lebih bagus lagi sebenarnya. Benar. Tapi kita lihat ini harusnya Kocel bersama Ras udah notice keberadaan anak-anak dari Fluxo di mana vehicle pun udah coba ditembakin. Udah lumayan kebakar-bakar juga. Ini harusnya bakal menjadi fight, tapi udah ada Portal Go. Mundur, mencoba melakukan upaya flanking. Lo lihat di sana ada Ras. Apakah berhasil Ras melakukan upaya flanking karena Bob sudah sadar, langsung balik lagi, coba regroup lagi. Positioning udah coba stick together teman-teman dari arah Indostars, tapi Dir, oke, harus respon dulu ke belakang. Karena kalau telat respon itu bakal bahaya banget. Dan udah ada lemparan-lemparan frag menuju ke arah teman-teman Fluxo di belakang sana. Nice! Berhasil mendistract pergerakan dari Fluxo, tapi lo bisa lihat gimana Kocel juga dapetin dua player dari Fluxo udah kandas di tangan anak-anak Indostar. Masih mau adu tapping, tapi ini malah menjadi momentum untuk anak-anak Indostar. Captain Lim dengan double barrel ya, bersama dengan anak-anak Indostar yang lain berhasil melucuti satu persatu player dari Fluxo. Wow, ini semua di open sama Ras yang cukup Kelas. baik melakukan satu pergerakan membuat musuhnya agak pusing juga. Dia harus memikirkan ketika mereka udah mau naik tiba-tiba di flank dari arah belakang, dan ketika musuhnya commit ke arah dia balik lagi ke arah teman-temannya, dan hal tersebut yang membuat formasi yang udah di setup sama teman-teman dari Fluxo sedikit berantakan, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Kapten Lim dan kawan-kawan untuk mengacak-acak bagian pertahanan dari lawannya. Sebenarnya tadi nggak mudah juga tuh buat Lim DKK karena mereka juga sempat udah pada sekarat semua. Iya, tapi distraksi yang dibuat Rasnya ini nih sukses banget bikin Limnya bisa gap closer ke teman-teman dari Fluxo sampai ke pom bensin tadi, Pak ya. Itu Betul. tuh yang jadi kuncian momentum anak-anak Indostars. Bagus banget Indostars, setidaknya udah ngantongin 4 poin eliminasi jadinya ya. Yes, udah berhasil, dan tadi dari Fluxo juga hampir tumbang. Yang masih belum kelihatan sama sekali nih reverse threat nih. Dan dengan 11 tim yang masih hidup, harusnya Reverse Red juga sebentar lagi bakal bertemu dengan salah satu tim. Tapi dengan kemiringan pesawat yang kayak gitu, gue masih agak bingung mereka bakal ketemu sama siapa. Harusnya antara JV atau mungkin Buriram United yang berada di sekitar pick. Benar, setuju. Karena nah itu di notif kill sudah terlihat Juna berhasil dapetin anak-anak dari Reverse Red, dan GV Sports sudah standby di tempat yang biasa jadi checkpoint juga dari teman-teman Reverse Red, Pak. Ya, ini yang gue maksud. Harusnya memang mereka ketemu satu sama lain, tapi mereka malah ketemunya jauh banget. Oh, Gila, bukan di pick lagi. ini Buriram nyari RRQ ke keraton kah? Wah, menarik. Emang pride banget sih kemarin kalah tuh. Pride lu agak hilang banyak tuh di situnya ya. agak kena di situnya tuh. Agak kena, Pak. Sampai Nah. ini udah bukan gaya main Buriram banget sih, harus gua akuin. Tapi Nyari-nyari orang gitu ya. tapi kita lihat sekarang di tempat yang berbeda, Logi sudah mendeteksi adanya satu orang di lantai 2. Coba tembak masuk ke dalam limit, diduain, ditigain. Gila, got me speechless, bro. Ini Logi terlalu cepat untuk nge-ambush permainan anak-anak dari Thailand, membuat Thailand baru aja kehilangan satu support mereka, yaitu Limit. Masih bisa dihidupin lagi, tapi kita bisa lihat gimana perlawanan balik dari Protetai GV Sports menuju ke arah lantai 2 menggunakan Flash Freeze yang sudah dilemparkan, membuat anak-anak dari Logi justru sekarang lagi ke lockdown posisinya. Kawan Seven juga lagi berusaha untuk survive karena sekarang Cursion Grenade mau coba di-spam juga sama teman-teman dari GV Sports Bung Skyla. Ya, sementara Logi masih coba standstill di bagian belakang, melakukan defending, dan tidak ada yang terjadi lanjutan. Mereka masih coba untuk saling nunggu aja, tapi JV-nya lebih cenderung untuk coba tarik mundur dulu karena memang kondisi jadi nggak baik nih. Benar, kondisinya overstay di situ. Nah, ini yang kita kadang sering mention teman-teman. Kayak gua, kayak Skyla, kayak teman-teman caster yang lain kalau ngomong udah overstay. Nah, itu tuh barusan
GV tahu betul kalau dia stay di situ kelamaan itu overstay dan itu ngundang tim lain untuk ikut join juga ke perangnya mereka. Yes. Gitu. Dan itu pun sebenarnya hitungannya udah overstay barusan. Benar, Cukup lama. Untungnya memang karena kemiringan pesawat yang cukup ekstrim ngebuat mereka nggak bisa ketemu satu sama lain barusan. Ini dia. Tadi kita lihat di map ada Indostars lagi ngejar-ngejar satu player dari Fluxo. Dan bisa jadi Fluxo sesaat lagi harusnya bakal kandas di tangan Indostars. Tadi kayak kelihatan POV dari Indostars juga udah ngantongin 6 poin eliminasi dan itu dia menjadi 7 harusnya untuk Indostars. That's it. Nice banget Indostars. 7 poin eliminasi dan Kocel kali ini dengan 4 poin eliminasi yang menjadi sosok yang cukup menyebalkan untuk Fluxo. Ya. Karena dia sendirian berhasil dapetin 4 player dari Fluxo barusan. Wah, gokil banget sih. Kocel benar-benar lagi dalam performance yang harus bisa dijaga terus sampai di sisa round hari ini. Karena ini tentang titik darah penghabisan banget ya. Brazil jauh-jauh ya ke Brazil ya. Dan gue juga cukup sebelnya tuh gitu. Mereka tuh bisa banget main kayak hari ini di hari kemarin. Tapi sometimes mereka masih terbawa dengan meta-meta lama yang dimana kill nggak bakal menjadi masalah. Di akhir bakal tetap dapat. Tapi kali ini, Alpha akan bertemu dengan salah satu lawan. Dan Fluxo berhasil ditumbangkan di posisi ke-11 tanpa mendapatkan poin eliminasi seharusnya. Dan kali ini Logi sudah mendengar ada peperangan di sana. Coba untuk mendekat lagi, 2 player dari JV sudah berhasil di take down kali ini. Cawan dan juga Losevu 21. Gokil. Menumbangkan JV dengan cukup mudah. Tapi kedatangan tamu yang cukup baru kali ini, Logi akan menghadapi teman-teman dari INTZ. Tapi mereka memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Satu keputusan yang cukup matang dan cukup baik dari Logi. Ya mantep banget ngelihat gimana teman-teman dari Logi sadar ini ada tim lain datang, mereka langsung mundur lagi ke belakang. Dan si Triple J juga tadi sempat mau join tapi dia narik lagi ke belakang. Di sisi lain ternyata Buram United yang lagi beraksi melawan RRQ Kazu. Sementara POV kita Stars dan RRQ ini dia masih bisa stick together as a team. Dan posisi dari tempat yang lain masih ada aksi lagi, yaitu si Triple J melawan INTZ. Kocel di lain berhasil dapetin anak-anak tim solid dari Brazil, berhasil dikandaskan. Berarti Indostars sudah dapetin sekitar 9 poin eliminasi. 11 bahkan harusnya. Ini udah cukup banyak poin yang diambil oleh teman-teman dari Indostars, membuat mereka mendapatkan boosting poin yang cukup banyak untuk hari ini. Ya. Tapi tentunya perjalanan mereka nggak cukup mudah, karena harusnya kalau mereka memutuskan untuk straight masuk ke dalam zona selanjutnya, mereka bakal bertemu dengan Logi dan juga INTZ. Ya, dan kita lihat juga gimana kondisi dari si Triple J yang harusnya bakal lumayan struggle kecuali dia menggunakan Portal Go untuk masuk ke dalam. Terlihat mereka lagi terpojok banget. Oh my god, INTZ. Tapi ada grenade dari Peter yang membalikan momentumnya menjadi untuk teman-teman dari si Triple J. INTZ kandas di peringkat ke-7. Luar biasa sekali si Triple J, tapi ada Yago di sana sebagai support yang sangat luar biasa dari Brazil. Membuat pergerakan dari si Triple J harus terhambat sedikit. Di lain sisi juga Buram United walaupun tadi juga kayak udah compang-camping, tapi sekarang dia udah ngantongin 9 poin eliminasi Bung Skyla. 9 poin eliminasi masuk posisi Big Six. Bukan kabar baik untuk tim-tim lain karena Buram United slowly but surely sudah berhasil mendapatkan grip mereka lagi. Dan sementara itu Peter di takedown, terkena takedown terhadap landmine yang sudah dipasang oleh INTZ barusan. Ya. Si Triple J masih lengkap dan 10 poin eliminasi udah dikantongi. 21 player yang tersisa. RRQ lagi menunggu celah, tapi bakal diras di Portal Goin sama seorang Dudes, tapi Dudes kecolongan. Kita kehilangan momentumnya dan sepertinya Buram United juga menggunakan Portal Go-nya untuk memberikan perlawanan ke arah RRQ Kazu. RRQ Kazu dalam bahaya. Mosi berhasil dapetin Razor dan Reverse Red sisi lain harus kandas. Begitu juga dengan RRQ Kazu yang sekarang sisa Legalot aja harusnya. Gak banyak yang bisa Legalot lakukan karena Buram United bener-bener belum kehilangan satu membernya pun. Ini membuat Indostars juga notice hal tersebut. Berhasil dapetin Wasana di sana. Harus segera di end, tapi masih ada backup yang bisa diandalkan dari satu sama lain walaupun Juna udah tereliminasi di sana. RRQ Kazu nice banget, nice try. Udah berhasil masuk top 5, itu adalah kuncinya untuk bermain konsisten. Tapi Kocel adu pick off lawan Moshi di sana Bung Skyla.
Sangat disayangkan apa yang dilakukan Kochel, untung tidak bisa langsung di end begitu saja. Cukup solid pergerakan dari tim dari Indostars kali ini. Sementara Buriram United yang memutuskan untuk bergerak ke arah RRQ barusan ternyata mengambil keputusan yang sangat-sangat ceroboh. Membuat mereka harus membayar dengan harga yang cukup mahal. Dan Lim berhasil mendapatkan Moshi kali ini. Coba dihujani lagi oleh beberapa peluru dari frag grenade yang coba dilantarkan. Dan si Triple G menjadi lawan selanjutnya dari tim Indostars. 13 poin eliminasi. Wah, 13 eliminasi udah dikantongin. Logi juga sebenarnya kehilangan satu playernya. Harusnya masih bisa di revive. Berarti ini tentang 3 lawan 4 lawan 4. Tapi masih menjadi 4 lawan 4 lagi. Dan Lim berhasil dapetin Peter. Kedelay lah pergerakan dari si Triple G. Si Triple G sekarang lagi kena sandwich. Tapi Lost 21 lagi-lagi. Nah ini lack of focus dari anak-anak Brazil. Mereka ke distract banget sama dua arah di waktu yang bersamaan. Dan Lim bersama teman-teman dari Indostars mulai mendekat. Tapi Lim kerasa banget damage datang dari arah Brazil. Membuat kehilangan setengah darah dari mereka. Bakal ada double pick tapi bakal ke swing lagi ke belakang. Ektindir gak bisa dapat cover. Tapi Drex langsung berhasil dapetin seorang Ektindir. Hilang begitu saja Indostar. Kochel bisa diandalkan di sana. Kochel dapetin Lost 21. Peter dapetin kawan Seven. Dan sekarang Lost 21 berhasil dapetin rasa sayangnya. Ini malah menjadi momentum emas untuk si Triple G. Teman-teman dari si Triple G menggila-gila banget. Apalagi Peter dengan grenade-nya. Lu bisa lihat gimana on fire juga bahkan nyari di mana sisa player dari Logi. Sekarang sisa Indostar Raya satu player. Harusnya ini udah cukup sulit. Butuh lebih dari sekedar keajaiban untuk membuat Indostar memenangkan match ini. Karena tentu saja Buyah berhasil di-secure sama anak-anak dari si Triple G. Si Triple G berhasil mendapatkan Buyah mereka dengan torehan poin eliminasi yang sangat amat banyak barusan. Ya. Dan sangat disayangkan RRQ tidak mendapatkan poin eliminasi sama sekali dan harus finish di posisi ke-6. Tapi Dewi Fortuna berkata lain karena pada akhirnya top 3 berhasil benar-benar ditumbangkan di early game tanpa adanya poin eliminasi.